Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Maifira dan ini teman saya Yusuf Setiawan. Kami dari Prodi PAI Unit B semester 3 ingin menjelaskan tentang etika eksploitasi alam dan sumber daya alam. Saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologis yang terdiri dari lingkungan fisik yang hidup dan berinteraksi bersama dengan organisme biologisnya. Ini mencakup semua makhluk hidup yang disebut biotik dan faktor non-hidup disebut abiotik di suatu area tertentu yang saling bergantung untuk mempertahankan keseimbangan dan keberlangsungan hidup. Ekosistem biotik terdiri dari seluruh organisme hidup atau faktor biotik yang ada dalam suatu lingkungan. Ini mencakup tumbuhan, hewan, jamur, bakteri dan mikroorganisme lainnya yang saling bergantung satu sama lain dalam siklus makanan dan interaksi ekologis. Keberagaman biotik ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan kelangsungan hidup berbagai spesies di dalamnya. Yang kedua, sebaliknya, dengan faktor abiotik dalam suatu ekosistem melibatkan komponen non-hidup yang termasuk diantaranya elemen-elemen fisik dan kimia di lingkungan. Contohnya adalah faktor abiotik seperti tanah, air, iklim, cahaya matahari, suhu, batuan dan unsur kimia. Faktor ini memberikan dasar bagi keberlanjutan kehidupan dalam suatu ekosistem. Tetapi mereka tidak hidup seperti organisme biotik. Interaksi antara faktor biotik dan abiotik membentuk kerangka ekologi yang kompleks. Dan ekosistem pun terbagi menjadi dua. Yang pertama, ekosistem darat. Suatu sistem ekologis yang terdapat di daratan yang melibatkan interaksi antara organisme hidup termasuk tumbuhan, hewan dan mikroorganisme dengan lingkungan fisiknya seperti tanah, udara dan air tanah. Ekosistem darat mencakup berbagai tipe seperti hutan, padang rumput, gurun dan pegunungan dan seluruh berkontribusi pada keanekaragaman hayati dan fungsi ekologi di daratan. Yang kedua, ekosistem perairan adalah suatu sistem ekologis yang terdapat di dalam air yang melibatkan interaksi antara organisme hidup dan lingkungan fisik perairan. Ini mencakup perairan tawar seperti sungai dan danau serta perairan asin seperti laut dan samudera. Ekosistem perairan melibatkan berbagai organisme biotik yang termasuk di antaranya ikan, tumbuhan, air, plankton dan makhluk hidup lainnya. Serta faktor abiotik seperti suhu, air, salinitas arus dan kejadian geologi di dasar laut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika eksploitasi alam. Di sini, maksud daripada etika yaitu rasa tanggung jawab manusia terhadap lingkungannya. Maksud daripada eksploitasi adalah tindakan atau proses pengambilan sumber daya alam secara berlebihan dan dapat merusak alam sekitar dengan tujuan ekonomi atau kepentingan pribadi lainnya. Seringkali eksploitasi melibatkan pengambilan sumber daya alam, mineral, air, bahkan lainnya dengan cara yang dapat menyebabkan dampak negatif bagi alam dan manusia lainnya. Nah, jadi yang dapat kita ambil dari etika eksploitasi adalah kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan. Jangan menebang pohon sembarangan, jangan membuang sampah sembarangan. Tapi jika ada sampah di pinggir jalan atau di mana, satu, kita harus mengambilnya dan membuang sampah pada tempatnya. Karena ada hadis yang mengatakan kebersihan daripada iman. Jadi kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan kita secara baik-baik. Baik, terima kasih yang udah nonton video kita. Saya Delia Maifira dan ini teman saya Yusuf Setiawan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.